Halo, ini Kak Intan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang Teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Melalui pembelajaran ini, kalian akan diajak memahami hubungan antar sisi segitiga siku-siku secara visual dan bertahap, sehingga konsep Teorema Pythagoras dapat dipahami dengan lebih mudah. Pernahkah kamu membayangkan sebuah perahu yang sedang berlayar di laut? Jika perahu berlayar dari arah timur ke barat sejauh A kilometer, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara sejauh B kilometer. Jika perahu tersebut ingin kembali ke tempat semula tanpa harus berputar balik mengikuti jalur awalnya, menurut kamu, dapatkah jarak terpendek dari titik akhir ke titik awal diukur? Sekarang, mari kita gambarkan perjalanan perahu itu. Jika kita gambarkan, perjalanan perahu tersebut, lintasannya akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Pergerakan dari barat ke timur dan ke arah utara membentuk dua sisi yang saling tegak lurus. Sedangkan jarak terpendek dari titik akhir kembali ke titik awal membentuk sisi miring segitiga. Untuk memahami hubungan ketiga sisi pada segitiga siku-siku ini, mari kita buat sebuah persegi pada setiap sisinya. Persegi-persegi inilah yang nantinya akan membantu kita melihat hubungan tersebut secara visual. Perhatikan segitiga siku-siku ini beserta kotak-kotak di dalam persegi yang dibuat pada setiap sisinya. Misalkan, dua sisi yang saling tegak lurus kita sebut sebagai sisi A dan sisi B, sedangkan sisi miring, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, kita sebut sebagai sisi C. Sekarang, coba perhatikan kotak-kotak pada sisi A dan sisi B. Pada sisi A terdapat 16 kotak dan pada sisi B terdapat 9 kotak. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kedua persegi tersebut kita gabungkan? Ternyata, jika luas persegi pada sisi A dan sisi B digabungkan, jumlahnya menjadi 25 kotak, yang sama dengan luas persegi pada sisi C. Hal ini menunjukkan bahwa pada segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada dua sisi lainnya. Inilah yang menunjukkan hubungan antara ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Hubungan ini dapat dituliskan dalam bentuk rumus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang kita kenal sebagai Teorema Pythagoras. Dari rumus tersebut, kita juga dapat memperoleh dua rumus turunan, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, dan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika dituliskan dalam bentuk akar, maka bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang, agar konsep ini tidak hanya dipahami secara teori, mari kita lihat contoh soal sederhana. Yang pertama, sebuah segitiga siku-siku mempunyai tinggi 9 meter dan panjang alasnya 12 meter. Berapa sisi miring segitiganya? Soalan yang kedua, sebuah segitiga siku-siku mempunyai tinggi 6 cm dan sisi miringnya adalah 10 cm. Berapa alas segitiga tersebut? Untuk menjawab kedua persoalan ini, mari kita bayangkan terlebih dahulu bentuk segitiga siku-siku berdasarkan gambar berikut. Oke, kita bahas alternatif penyelesaiannya. Pada soalan pertama, diketahui bahwa tinggi segitiga adalah 9 meter atau kita misalkan menjadi A. Kemudian panjang alasnya adalah 12 meter, kita misalkan
menjadi B. Ditanyakan berapa sisi miringnya atau C. Nah, untuk menjawab persoalan ini, maka ilustrasi gambarannya akan menjadi seperti ini. Dari gambar tersebut, kita akan menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 kuadrat adalah 81 ditambah 12 kuadrat adalah 144. Maka C kuadrat adalah 225. C adalah akar dari 225, sehingga C adalah 15. Jadi panjang sisi miringnya adalah 15 meter. Selanjutnya, pada soalan yang kedua, diketahui tinggi segitiga adalah 6 cm atau misalkan ini A. Kemudian sisi miringnya adalah 10 cm atau misalnya ini C. Ditanyakan berapa panjang alasnya atau B, maka ilustrasi gambaran dari segitiga akan menjadi seperti ini. Untuk mencari sisi B, maka kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari alas segitiga, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. B kuadrat sama dengan 10 kuadrat yaitu 100 dikurangi 6 kuadrat yaitu 36, maka B kuadrat sama dengan 64. B adalah akar dari 64, sehingga B adalah 8. Jadi, panjang alas segitiga tersebut adalah 8 cm. Mudah bukan teorema Pythagoras ini? Selanjutnya, yuk kerjakan persoalan setelah ini. Kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis kalian secara mandiri ya. Sampai jumpa di video berikutnya.